Halo, jumpa lagi bersama saya. Pertama, kita akan membahas ruang lingkup filsafat matematika. Yang pertama adalah epistemologi matematika. Epistemologi matematika merupakan teori pengetahuan yang sasaran penelaahnya ialah pengetahuan matematika. Epistemologi merupakan pemikiran reflektif terhadap berbagai segi dari pengetahuan seperti kemungkinan, asal mula, sifat alami, batas-batas, asumsi dan landasan, validitas dan reliabilitas, hingga kebenaran pengetahuan. Kemudian ontologi matematika merupakan sebuah teori yang dipandang mengenai apa adanya. Dalam ontologi matematika dipersoalkan mengenai cakupan dari pernyataan matematika. Cakupannya suatu dunia yang nyata atau bukan. Kemudian metodologi matematika adalah penelaah terhadap metode yang khusus dipergunakan dalam matematika. Hal ini menyangkut problem-problem seperti pemilihan, kebebasan, dan penyederhanaan dari istilah-istilah pangkal dan aksioma-aksioma, formalisasi dari batasan-batasan dan pembuktian-pembuktian. Kemudian ada struktur logis dari matematika. Struktur logis dari matematika merupakan bagian dari filsafat matematika yang membahas sasarannya sebagai struktur yang sepenuhnya bercorak logis dan mencapai kesimpulan-kesimpulan logis. Struktur ini tunduk pada kaidah-kaidah logis mencapai kesimpulan-kesimpulan logis. Kemudian implikasi etis matematika. Kajian ini merupakan puncak dari sebuah kajian ilmu, yaitu apa yaitu sesungguhnya ilmu matematika. Kemudian ada aspek estetis. Matematika dipandang sebagai suatu seni atau art. Hal ini mengandung arti bahwa matematika mempunyai unsur keindahan. Seorang filsuf Maurice Klein menyatakan bahwa matematika yang baik harus memenuhi salah satu dari 3 ukuran, yaitu kegunaan langsung dalam ilmu, kegunaan potensial, atau keindahan. Ada 2 pandangan utama dalam epistemologi matematika, yaitu pandangan absolutis dan falibilis. Pandangan absolutisme matematika menyatakan bahwa kebenaran matematika adalah pasti secara mutlak, dan bahwa matematika adalah pengetahuan yang pasti dan satu-satunya yang pasti, pengetahuan yang objektif dan tidak perlu dipertanyakan. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan falibilisme, yang menyatakan bahwa kebenaran matematika bisa saja keliru dan bisa saja benar, dan tidak pernah bisa dianggap bebas dari revisi dan koreksi. Dengan demikian, pandangan falibilisme memiliki 2 bentuk yang ekuivalen, satu bentuk positif dan satu bentuk negatif. Bentuk negatifnya menitik beratkan pada penolakan absolutisme yang menurutnya pengetahuan matematika bukanlah kebenaran absolut dan tidak memiliki validitas absolut. Sedangkan bentuk positifnya adalah pengetahuan matematika bisa saja benar secara terus-menerus, terbuka untuk direvisi. Banyak filosof, baik modern maupun tradisional, yang berpegang pada pandangan kemutlaan atau absolutisme, seperti Hampel dan A.J. Ayer. Hampel dan A.J. Ayer, mereka menganggap bahwa metode deduktif mampu memberi jaminan kepastian atas pernyataan pengetahuan. Untuk mengklaim bahwa matematika merupakan pengetahuan yang pasti benar secara absolut, mereka berlandaskan pada 2 tipe asumsi, yaitu 1. Matematika mengenai asumsi, aksioma, dan definisi, dan 2. Logika mengenai asumsi, aksioma, aturan-aturan kesimpulan, dan bahasa formal serta sintaknya. Namun kedua asumsi tersebut justru memperlemah klaim tentang kepastian pengetahuan matematika. Di awal abad ke-20, pandangan absolutisme pengetahuan matematika menemukan masalah. Sejumlah proposisi mengarah pada suatu kesimpulan yang tidak logis, dan berbagai kontradiksi diturunkan dalam matematika. Gottlob Frege tetap berupaya mempertahankan formulasi tentang logika matematika yang dianggap tepat sebagai suatu landasan bagi pengetahuan matematika pada saat itu. Tetapi Russell dapat menunjukkan bahwa sistem yang dibuat oleh Frege tidak konsisten. Masalahnya terletak pada hukum dasar kelima Frege. Penggunaan hukum tersebut memungkinkan suatu himpunan dibuat dari perluasan sebarang konsep, dan memungkinkan berbagai konsep atau sifat digunakan pada sebuah himpunan. Selain itu, kontradiksi-kontradiksi juga muncul pada teori himpunan dan fungsi, sehingga muncul pendapat bahwa jika matematika itu pasti,
dan semua teoremanya itu pasti, mengapa bisa terjadi kontradiksi di antara teorema-teoremanya? Pasti ada yang salah dalam fondasi matematika. Nah, akibat dari persoalan itu, sejumlah aliran dalam filsafat matematika muncul untuk melindungi sifat pengetahuan matematika dan untuk tetap mempertahankan kepastiannya. 3 aliran utama yang dikenal adalah logisisme, formalisme, dan intuisionisme. Namun dalam perkembangannya, ketiga aliran dalam filsafat matematika tersebut gagal mempertahankan kelogisan pengetahuan matematika. Logisisme, matematika sebagai cabang dari logika. Menurut aliran ini, seluruh matematika dari sejak zaman kuno perlu dikonstruksi kembali ke dalam term-term logika. Dan tentu saja programnya adalah mengubah seluruh matematika ke dalam logika. Formalisme. Formalisme dibentuk dengan tujuan khusus menyingkirkan semua kontradiksi dalam matematika. Matematika antara lain mengatasi paradok dalam teori himpunan. Dan untuk menyelesaikan tantangan matematika klasik yang disebabkan oleh kritik kaum intuisionis. Dengan kata lain, aliran formalisme bertujuan untuk menerjemahkan seluruh matematika ke dalam sistem formal yang tidak dapat diinterpretasikan atau kosong arti. Intuisionisme. Intuisionisme adalah aliran filsafat dalam tradisi Kant bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi, menghasilkan konsep-konsep, dan diakhiri dengan ide-ide. Setidaknya untuk semua tujuan praktis, segala sesuatu termasuk matematika hanya ada dalam pikiran. Ketiga aliran filsafat matematika, logisme, formalisme, dan intuisionisme, berupaya memberikan suatu landasan yang kokoh bagi kebenaran matematika, dengan menurunkan landasan tersebut melalui pembuktian matematika dengan syarat tertentu yang tetap menjaga kebenarannya. Aksioma-aksioma atau prinsip-prinsip dalam matematika diasumsikan tanpa pembuktian, sehingga semua aksioma atau prinsip itu masih terbuka untuk ditolak atau digunakan. Selain itu, masing-masing aliran menggunakan logika deduktif untuk mendemonstrasikan atau membuktikan kebenaran teorema matematika dari dasar pengasumsiannya. Padahal logika deduktif hanya memberi justifikasi, tidak menambah atau memasukkan kebenaran. Akibatnya, kesimpulan terbaik yang dianggap pasti oleh pembuktian logis dalam logika deduktif dianggap sama saja dengan premis-premis yang fondasinya lemah. Akibat dari persoalan itu juga, filsafat matematika dengan hipotesisnya yang menyatakan bahwa pengetahuan matematika adalah seperangkat kebenaran dalam bentuk seperangkat proposisi disertai pembuktian, dan fungsi filsafat matematika adalah mempertahankan kepastian pengetahuan matematika, akhirnya tidak bisa diterima karena hipotesis tersebut tidak dapat mempertahankan kebenaran dan kepastian matematika hanya dengan logika deduktif. Sehingga, para matematikawan terpaksa mempertimbangkan kembali sifat alami matematika dengan melakukan rekonseptualisasi filsafat matematika. Dalam rekonseptualisasi filsafat matematika, dalam buku Paul Ernst meninjau kembali hal-hal yang harus dicakup oleh sebuah filsafat untuk bisa dianggap sebagai filsafat matematika. Karena matematika itu mencakup banyak segi, dengan sebuah tubuh pengetahuan preposisi. Dengan tubuh pengetahuan preposisi, matematika dapat dideskripsikan berdasarkan konsep, karakteristik, sejarah, dan praktiknya. Maka, filsafat matematika harus mencakup kompleksitasnya dan perlu memuat jawaban atas pertanyaan seperti berikut. Apakah manfaat matematika? Apakah peranan umat manusia dalam matematika? Bagaimana pengetahuan individu yang subjektif menjadi pengetahuan matematika yang objektif? Bagaimana pengetahuan matematika itu berkembang? Bagaimanakah sejarah pengetahuan matematika menjelaskan filsafat matematika? Bagaimanakah hubungan antara matematika dan bidang-bidang pengetahuan dan pengalaman manusia lainnya? Dan terakhir, mengapa teori-teori matematika murni dianggap telah terbukti bermanfaat dalam aplikasinya pada masalah-masalah sains dan dalam rekonseptualisasi, filsafat matematika berperan dalam mendeskripsikan sifat matematika yang mencakup bukan hanya persoalan
epistemologi dan ontologi internal, seperti justifikasi pengetahuan matematika, tetapi juga persoalan eksternal seperti sejarah, genesis, dan pelaksanaan praktik matematika. Sehingga suatu filsafat matematika mestinya mencakup kriteria filsafat matematika berikut. Pertama, pengetahuan matematika, sifat, justifikasi, dan genesisnya. Kedua, objek-objek matematika, sifat dan usul-usulnya. Ketiga, aplikasi matematika, keefektifannya dalam sains, teknologi, dan bidang-bidang lainnya. Keempat, pelaksanaan atau praktek matematika, berbagai aktivitas para matematikawan, baik di masa sekarang maupun di masa lampau. Kriteria tersebut mempresentasikan suatu rekonseptualisasi peranan filsafat matematika. Peranan filsafat matematika setelah rekonseptualisasi adalah mempresentasikan tugas filsafat matematika dengan tepat, yang telah dikaburkan oleh identifikasi yang keliru tentang filsafat matematika dengan fondasi yang logis tentang pengetahuan matematika. Adanya kriteria di atas berarti terbuka jalan untuk menguji layak tidaknya suatu aliran itu diterima, untuk selanjutnya bisa dianggap sebagai filsafat matematika. Dalam rekonseptualisasi filsafat matematika, dilakukan pengujian terhadap sejumlah filsafat berdasarkan 4 kriteria di atas, untuk bisa mengetahui layak tidaknya suatu filsafat dianggap sebagai filsafat matematika. Termasuk yang diuji adalah ketiga aliran absolutis yang dinyatakan telah gagal mempertahankan kepastian matematika, yaitu logisisme, formalisme, dan konstruktivisme atau intuisionisme. Aliran lainnya yang diuji adalah platonisme, konvensionalisme, empirisme, dan empirisme kuasi. Pengujian lebih lanjut terhadap 4 filsafat matematika. Yang pertama, platonisme. Platonisme merupakan aliran yang berpendapat bahwa objek dan struktur matematika memiliki eksistensi nyata yang terpisah dari kemanusiaan. Oleh karena itu, matematika adalah proses untuk menemukan hubungan yang ada di baliknya. Platonisme memiliki 2 kelemahan. Yang pertama, aliran ini tidak mampu menawarkan penjelasan yang tepat terkait dengan bagaimana ahli matematika memperoleh akses ke dalam pengetahuan yang ada dalam wilayah platonik. Yang kedua, aliran ini tidak mampu memberikan deskripsi yang tepat untuk matematika, baik secara internal atau eksternal. Karena aliran ini tidak dapat memenuhi persyaratan di atas, platonisme ditolak sebagai filsafat matematika. Kemudian ada konvensionalisme. Para pengikut aliran konvensionalis menyebutkan bahwa pengetahuan matematika dan kebenaran didasarkan pada konvensi atau kesepakatan linguistik. Lebih jauh, kebenaran logika dan matematika memiliki sifat analitis, benar karena ada hubungan nilai dari makna istilah yang digunakan. Pandangan ini tetap saja absolutis dan tetap dapat dikenakan penolakan yang sama. Filsafat matematika konvensionalisme dikritik dengan 2 alasan. Pertama, aliran ini tidak banyak memberikan informasi terlepas dari penjelasan tentang sifat sosial matematika. Konvensionalisme hanya memberikan sedikit informasi. Penolakan Quine tidak memiliki alasan kuat. Sebaliknya, dia benar dengan mengatakan bahwa kita tidak akan menemukan suatu kebenaran matematika dan logika yang dikemukakan secara literal seperti aturan dan konvensi linguistik. Kemudian ada empirisme. Nah, pandangan empiris tentang pengetahuan matematika kali ini adalah empirisme naib, untuk membedakan dengan empirisme kuasi karya Lakatos. Pandangan ini menyebutkan bahwa kebenaran matematika adalah generalisasi empiris atau pengamatan. Di sini kami membedakan 2 jenis tesis empiris. Yang pertama, konsep matematika memiliki asal-usul empirik. Yang kedua, kebenaran matematika memiliki dasar kebenaran empirik, maka diambil dari dunia nyata. Tesis pertama tidak dapat disangkal dan telah diterima oleh sebagian besar filsuf matematika, sehingga banyak konsep tidak membentuk secara langsung dari pengamatan tetapi terdefinisi karena adanya konsep lain yang menyebabkan terbentuknya konsep dari pengamatan melalui serangkaian definisi. Tesis yang kedua ditolak oleh semua pihak kecuali penganut aliran empiris karena arahnya yang mengarah ke ketidakjelasan.
Penolakan pertama beralasan bahwa sebagian besar ilmu matematika diterima dengan dasar alasan teoritis dan bukan empiris. Masih di empirisme terbuka untuk sejumlah kritik. Yang pertama, ketika pengalaman kita berlawanan dengan kebenaran matematika, kita tidak akan menyangkalnya. Kita justru akan berasumsi bahwa mungkin ada kesalahan dalam penalaran kita. Ada kesepakatan bersama tentang matematika sehingga kita tidak dapat menolak kebenaran matematika. Yang kedua, matematika sangat abstrak dan begitu banyak konsepnya tidak memiliki keaslian dalam pengamatan di dunia nyata. Justru konsep tersebut didasarkan pada konsep yang sudah terbentuk sebelumnya. Kebenaran-kebenaran tentang konsep seperti itu yang membentuk bangunan matematika tidak dapat dikatakan berasal dari kesimpulan dari observasi dunia luar. Ketiga, empirisme bisa dikritik karena terfokus secara eksklusif atau khusus pada masalah-masalah fondasionis dan gagal menguraikan kecukupan tentang pengetahuan matematika. Sekarang kita lanjut ke empirisme kuasi. Aliran ini memandang matematika sebagai apa yang ahli matematika lakukan dan semua kekurangan yang melekat pada aktivitas atau ciptaan manusia. Matematika adalah sebuah dialog di antara orang-orang yang mencoba menyelesaikan persoalan matematika. Ahli matematika tidak lepas dari kesalahan dan produk mereka termasuk konsep dan pembuktian tidak dapat dianggap produk akhir atau sempurna, tetapi masih membutuhkan negosiasi kembali sebagai standar perubahan yang harus dilakukan dengan teliti atau sebagai tantangan baru atau makna yang muncul. Sebagai aktivitas manusia, matematika tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari sejarah dan aplikasinya ke dalam sains dan ilmu lainnya. Empirisme kuasi memiliki 5 tesis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan matematika dapat keliru. Kedua, matematika bersifat hipotesis deduktif. Ketiga, sejarah adalah pusat. Yang keempat, penegasan pentingnya matematika informal. Yang keempat, dimasukkannya teori penciptaan pengetahuan. Empirisme kuasi memiliki pola sederhana untuk penemuan matematika atau pertumbuhan teori matematika informal. Pola tersebut terdiri dari tahap-tahap berikut. Yang pertama, dugaan awal. Yang kedua, pembuktian atau eksperimen atau argumen. Perubahan dari dugaan awal menjadi sub-dugaan atau lema. Tiga, ada kontra. Contohnya adalah global. Kontra contoh untuk dugaan sederhana. Keempat, bukti pengujian kembali atau lema yang salah untuk kontra contoh global adalah kontra contoh lokal. 4 tahap ini adalah inti dari analisa bukti, tetapi ada beberapa tahap standar berikutnya yang sering muncul, yaitu bukti pengajuan teori lainnya, kemudian pengecekan hasil yang diterima saat itu dari dugaan aslinya dan yang sekarang dibuktikan kesalahannya. Kemudian ada kontra contoh menjadi contoh baru atau wilayah baru dari penemuan. Empirisme kuasi dapat dilihat di sini bahwa inti filsafat matematika Lakatos adalah sebuah teori asal-usul pengetahuan matematika, yaitu teori praktek matematika dan teori sejarah matematika. Lakatos tidak menawarkan teori psikologi, penciptaan atau penemuan matematika karena dia tidak menyentuh asal-usul aksioma, definisi dan dugaan dalam pikiran orang per orang. Fokus dia adalah pada proses yang merubah penciptaan individu menjadi pengetahuan matematika publik yang diterima luas. Kriteria cukup dan empirisme kuasi. Beberapa hal yang ditawarkan oleh empirisme kuasi. Yang pertama, penjelasan sebagian tentang pengetahuan matematika serta asal-usul dan dasar kebenarannya. Dalam hal ini Lakatos menawarkan penjelasan yang lebih luas dibandingkan dengan filsafat matematika lainnya yang telah dibahas. Yang kedua, menjelaskan kesalahan dalam pengetahuan matematika dan memberikan teori tentang asal-usul pengetahuan matematika. Penjelasan ini mencakup praktek matematika dan sejarahnya juga. Yang terakhir, kekuatan penting dari filsafat matematika Lakatos adalah bahwa filsafat ini tidak preskriptif tetapi deskriptif dan cenderung memberikan gambaran tentang matematika seperti apa adanya dan bukan seperti apa yang harus dipraktekkan dengan menggunakan matematika. Terkait dengan kriteria filsafat matematika sebelumnya, empirisme kuasi memenuhi 3 kriteria, yaitu kriteria yang pertama pengetahuan matematika, kriteria yang ketiga aplikasi matematika, dan kriteria yang keempat praktek matematika. Empirisme kuasi dapat dikritik berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, tidak ada penjelasan tentang kepastian kebenaran matematika. Yang kedua, Lakatos tidak menguraikan hakikat dari objek-objek matematika atau asal-usul objek-objek tersebut.
Ketiga, Lakatos tidak memberikan penjelasan tentang hakikat atau keberhasilan aplikasi matematika atau keefektifannya dalam sains teknologi dan di wilayah lain. Yang keempat, Lakatos tidak begitu mengembangkan untuk membawa sejarah matematika ke dalam inti dari filsafat matematikanya. Kelima, Lakatos tidak dapat memberikan dasar kebenaran untuk memasukkan tesis sejarah empiris ke dalam pendekatan filsafat analitis dengan menggunakan pijakan yang sama dengan metodologi logis. Filsafat matematika empiris kuasi Lakatos memberikan alasan yang diperlukan, tetapi tidak cukup banyak untuk mengembangkan pengetahuan matematis. Dan yang terakhir, tidak ada eksposisi sistematis dari empirisme kuasi yang dijelaskan secara detail untuk membantah penolakan terhadap dia. Publikasi Lakatos tentang filsafat matematika berisi studi kasus historis dan tulisan politik. Jadi kesimpulannya, Paul Ernest melakukan klarifikasi aliran-aliran dalam filsafat matematika, salah satunya menggunakan kriteria kecukupan filsafat matematika, yaitu yang pertama pengetahuan matematika, diantaranya sifat, justifikasi, dan asal-usul pengetahuan. Kedua, objek matematika, sifat dan asal-usul objek matematika. Yang ketiga, aplikasi matematika, efektivitas matematika dalam mengembangkan sains, teknologi, dan aplikasi lainnya. Dan praktek matematika, di antaranya aktivitas matematikawan, baik di masa kini maupun masa sekarang. Oleh karena itu, diusulkan untuk mengadopsi ini sebagai kriteria kecukupan untuk setiap filsafat matematika yang diusulkan. Kriteria ini merupakan rekonseptualisasi peran filsafat matematika. Bagaimanapun, kriteria ini dikatakan mewakili tugas yang tepat dari filosofi matematika yang dikaburkan oleh identifikasi yang keliru dari filosofi matematika dengan studi tentang dasar logis dari pengetahuan matematika. Sekian video dari saya, sekian dan terima kasih.